Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu Pekan Biasa ke-14, 9 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, berikanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Markus Tri Suhartanto dari Paroki Santa Lidwina, Bandarjaya, Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bersabda, "Janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, teriakanlah dari atas atap rumah." Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita diajari untuk mengampuni musuh-musuh. Berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu balik memusuhi atau membenci. Tuhan berkata, "Janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Bapak, Ibu yang terkasih, petuah Jawa mengatakan, "Becik ketitik olo ketoro," yang berarti baik akan kelihatan, yang buruk akan ketahuan. Kebohongan, pembodohan,
penipuan, rekayasa apapun, lambat laut akan tercium dan terkuak. Banyak orang di zaman sekarang melakukan kebohongan untuk menutupi ketakutannya. Banyak orang sekarang memiliki ketakutan dalam hidup mereka. Takut ditinggalkan atau kehilangan orang yang disayangi, takut akan masa depan yang tidak sesuai dengan harapan, takut kehilangan harta kekayaan, dan masih banyak lagi ketakutan yang lain. Ketakutan akan hal-hal duniawi ini terkadang mendorong orang untuk berbohong, bahkan cenderung kehilangan rasa takut akan Allah yang memberi hidup. Manusia dewasa ini perlu membangun rasa takut kepada Allah yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh. Manusia cenderung mengabaikan perintah dan mengikuti pikiran serta kehendak diri yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Manusia justru dibelenggu oleh kekuasaan dosa di dalam dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian kita dapat menarik suatu garis keseimbangan antara rasa takut dan kejujuran. Apabila kejujuran itu nyata, maka jelas hal itu berarti kurangnya hal-hal yang ditakuti. Kita tidak merasa takut ketahuan dan tertangkap basah. Kita jujur dengan pribadi yang sungguh kita kasihi. Berkat Tuhan menyertai hidup kita. Amin.